Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara hamba tersesat dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan semoga dalam bulan suci Ramadan kali ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang kemarin, yaitu hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani utawi iki iku hadis kang nomor loro, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu an, saking Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an aidon halimale. Hadis yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab. Yang kemarin hadis pertama dari Umar bin Khattab juga. Qala dawuh ngendikan sapa Umar, bainama nahnu, di antara utawi kita, ingda Rasulillah, ing dalam ngarsane Rasulillah. Jadi pada saat itu Umar dan para sahabat duduk bersama Rasulullah. Zata yaumin ing dalem suwijine dina, iftola'a nalikane muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Jadi pada saat itu ketika sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain duduk-duduk dengan Rasulullah, ada seseorang laki-laki yang datang. Syadidu bayadi thiyabi, banget putih klambi. Jadi pada saat itu orang tersebut memakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya, dan banget irenge rambut, dan rambutnya sangat hitam. La yura, ora dingerteni, alai ngatasi rajul apa athrus safari,
labete perjalanan, nggak tahu dari mana datangnya orang tersebut. Wala ya'rifuhu, lan ora dingerteni minna saking kita sapa akatun wong siji. Jadi tidak ada yang tahu dari mana datangnya orang tersebut, dari mana datangnya orang tersebut, wong endi nggak ngerti. Sahabat semuanya tidak tahu siapa itu. Jadi sahabat duduk-duduk bersama Rasul, ada seorang datang, lambine putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak tahu dari mana datangnya dan nggak tahu siapa orang tersebut itu. Hatta jalasa sehingga lungguh sopo rajul ilan nabi maring nabi, sehingga orang tersebut duduk. Fa'asnada mongko nyandarake sopo rajul rukbatahi ing dengkul loroe rajul, ila rukbatahi maring dengkul loroe Kanjeng Nabi. Jadi ada orang moro-moro teko lungguh ning gone Kanjeng, ning ngarepe Kanjeng Nabi, langsung duduk, dengkule iki ditemplekno. Dengkule ditemplekno ning gone dengkule Kanjeng Nabi. Wa wada'alan deleh sapa rajul kafai ing epek-epek loroe rajul ala fakhidai ing atase pupu, ing atase pahane Kanjeng Nabi. Lungguh ditemplekno, terus tangane didekek ning gone pupune Kanjeng Nabi. Waqala, dan ngendikan sapa rajul, orang tersebut berbicara, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni, kabarkan kepada saya, anil Islam, tentang Islam. Langsung tanya. Orang tersebut datang, duduk, langsung tanya, ya Muhammad, ceritakan kepada saya, kabarkan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala mengetahui sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islamu utawi Islam iku antasyhada yen to nyekseni sapa sira alla ilaha illallah. Jadi jawabannya Kanjeng Nabi, Islam itu jika kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, lan sak temene Nabi Muhammad, lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqimas shalah, lan jumenengake salat, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, lan memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, lan poso Ramadan. Wa tahujjal baita, lan haji sapa sira al baita ing Baitullah. Ini statokta yen to kuwasa sapa sira ilahi maring hijul bait sabilan ing dalam perjalanan. Jadi ada seseorang tadi datang, duduk, dengkul templekno, dekek telapak tangannya nenggone pupune Kanjeng Nabi. Kemudian orang tersebut berkata, apa itu Islam? Jawab Kanjeng Nabi, Islam itu jika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji kalau kamu mampu. Itu yang namanya Islam. Kemudian orang tersebut berkata lagi, kola, ngendikan sapa rajul sodakta. Orang tersebut bicara, kamu benar, kamu benar. Jadi orang tersebut bertanya, kemudian membenarkan. Kola mongko dawuh
sapa Umar fa'ajibna, maka kami takjub lahu kepada orang tersebut. Berarti wong iki gak wong sembarangan. Dia tanya tapi dia juga membenarkan. Yas'aluhu, dia tanya kepada Nabi Muhammad, wa yusaddiqu, dan dia membenarkan. Jadi pada saat itu Umar takjub kepada orang yang baru datang tersebut. Qala, kemudian dilanjutkan, qala dawu sopo rojul, orang tersebut berkata lagi, tanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya apa itu iman. Qala mengetahu sopo Rasulullah, kemudian Nabi menjawab, antu'mina billah, yento iman, percaya, kamu percaya bila kepada Allah. Ketika kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikati Allah, wa kutubihi, lan kitab-kitabi Allah, wa rusulihi, lan rasul-rasuli Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina, dan ketika kamu beriman bil qadari, kelawan qadari Gusti Allah, khairihi wasarri. Jadi ketika kamu beriman kepada takdir baiknya Allah dan takdir buruknya Allah. Jadi ketika ditanya apa itu iman, Rasul menjawab, jika kamu meyakini Allah, meyakini malaikat-malaikati Allah, meyakini kitab-kitab Allah, meyakini utusan-utusannya Allah, meyakini hari akhir, dan meyakini takdirnya Allah, baik itu takdir yang baik, baik itu takdir yang buruk. Kenapa? Karena terkadang kita itu suka takdir Gusti Allah sing apik, tapi gak suka takdir Gusti Allah sing elek. Dan kita yakini apik elek iku ya takdir Gusti Allah. Qala dawu sopo rojul, sodakta, kamu benar. Laki-laki orang tersebut membenarkan Rasulullah. Tanya, dijawab, dibenerno. Kemudian dilanjutkan lagi, qala mongko dawuh sapa rajul, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya anil ihsan, tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala dawuh sapa Rasulullah, ihsan itu antak budayanto, ibadah sapa sira Allah ing Allah, ka'annaka koyok yanto siro, ka'annaka tarahu. Jadi ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Misalnya kamu sholat itu seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun mongko yento ora, fa illam takun tarahu mongko yento ora iso ndelok pangeran, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu mongko sak temene Allah ya roka, ndelok sapa Allah ing sampean. Jadi ihsan itu ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu itu melihat Allah, kamu itu seolah-olah melihat Allah. Jika tidak bisa kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, maka kamu harus yakin Allah itu melihat kamu. Kalau sudah begitu, berarti kalau kita sholat Allahu Akbar, kamu melihat Allah, kamu yakin kamu dilihat Allah. Saya yakin sholatmu tidak akan sia-sia. Gono sing jenenge guyonan. Ya enggak? Kalau enggak bisa, berarti kamu harus yakin Allah melihat kamu. Jadi gitu. Kak iso merasakan kamu melihat Allah, kamu harus yakin Allah melihat kamu. Jadi Allahu Akbar. Iya rek aku didelok Gusti Allah. Maka seketika itu insya Allah sholatmu bener-bener gak begecekan, khusyuk.
Dilanjutkan lagi. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni anisaah. Ceritakan kepada saya, kabarkan kepada saya anisaah, saking kiamat. Dia tanya tentang kiamat. Qala dawu sapa Rasulullah mas'ulu utawi wong sing takon anha saking sa'ah bi'a'lama iku bi'a'lama kelawan luwih ngerti minasail saking wong sing ditakoni. Jadi jawabannya Rasulullah bagus. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanyai. Gitu. Jadi jawabannya Rasulullah bagus. Yang bertanya orang tersebut lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian tanya lagi orang tersebut. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni, maka monggo ceritakan kepada saya, kabarkan kepada saya an amaratihi saking piro-piro tandane kiamat. Tanya lagi, kalau gitu tanda-tandanya kiamat itu apa? Dijawab sama Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah antalita yanto ngelairake sapa al amatu budak rabbatau ing tuane amat. Jadi ketika ada ibu, ketika ada budak melahirkan tuannya, ketika ada budak melahirkan tuannya, berarti siapa? Ono arek durhaka kepada orang tua. Banyak enggak? Banyak. Berarti sekarang ini sudah zaman-zaman akhir. Wa antaro lan yen to delok sapa sira al kufata wong sing nyeker wal al urata kang muda al alata kang melarat. Kamu ketika kamu melihat orang itu tidak pakai alas kaki, kemudian telanjang, kemudian melarat, miskin, ri'a asyai, menggembala kambing, yatatawaluna iku yatatawaluna dhuwur-dhuwuran fil bunyani saking bangunan. Jadi ono wong cara kasare orang miskin tapi dukur-dukuran bangunan banyak sekarang. Tsumantolako mongko nuli ngalih pergi sapa rajul falabistu mongko meneng sapa ingsun. Jadi kemudian laki-laki tersebut, wong sing misterius tersebut pergi, sejenak hening. Umar itu diam, sahabat-sahabat itu diam. Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi dawuh lagi tanya, ya Umar, wahai Umar, atadri, ngerti tak kamu? Kamu tahu tak manisail kepada orang yang tanya tadi? Jadi ya Umar, wahai Umar, kamu tahu tak siapa orang yang tanya tadi? Kultu jawab sapa Umar, Allahu utawi Allah wa rasulan Rasulullah dan Rasulullah Allah a'lamu iku luwih ngerti. Jawab Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dawuh sama Rasulullah, fa innahu mongko sak temene wong iku mau, rajul iku mau iku Jibrilun, iku Jibril. Jadi yang datang tersebut bukan manusia tapi malaikat Jibril yang merubah dirinya menjadi sosok yang menyamar jadi manusia. Kenapa kok sampai menyamar? Atakum teko sapa wong iku ning gone awakmu kabeh yu'allimukum, ngajari awakmu kabeh
dinakum ing agamamu, agamae sira kabeh. Jadi Kanjeng Nabi tahu tadi itu Jibril, dia itu datang kepada kamu semuanya, mengajarkan kamu semuanya tentang apa? Tentang agama kamu. Jadi rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis kedua ini menceritakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan itu kiamat, tanda-tandanya kiamat itu apa. Jadi seperti itu. Hadis yang nomor 2. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ini Pak, tanda-tanda kiamat itu apa aja? Kalau dilihat dari redaksi kitab ini, ya, kalau dilihat dari redaksi kitab ini, Kanjeng Nabi menyebutkan 2. Ya, antalital amatu rabbatahu wa antarul kufata al urata al alatari a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Apa saja 2 tersebut? Jika ada budak perempuan melahirkan tuannya, ini kalau diartikan secara tekstual seperti itu, onok budak dia melahirkan tuannya, secara tekstual seperti itu. Tapi ini nggak masuk akal. Kenapa sekarang sudah tidak ada budak? Ini maknanya kiasan. Paham ya? Maknanya kiasan. Ketika ada seseorang yang melahirkan tuannya, banyak sekarang anak sing duraka ning nggone wong tua. Wong tua dadi babu. Akeh gak? Banyak. Arek yang dilahirkan seolah-olah koyok rojo, sing ngelahirno seolah-olah kayak babu. Maksudnya seperti itu. Banyak enggak? Banyak, apalagi ini zaman-zaman sekarang. Makanya zaman sekarang itu akhir-akhirnya dunia, akhir-akhirnya sudah mendekati kiamat. Zaman kita itu sudah mendekati kiamat, Rek. Itu maksudnya seperti itu. Ono wong miskin dukur-dukuran bangunan banyak. Coba lihat untuk Indonesia bangunan tinggi. Coba akeh uang sing dukur-dukuran bangun omahe tapi dia miskin. Ya enggak, banyak terjadi. Makanya ini itu sudah akhir-akhirnya zaman. Dulu Rasulullah ketika cerita tentang kiamat, wah, sahabat-sahabat itu dikatain menangis. Kenapa? Seolah-olah besok itu sudah kiamat. Kenapa? Karena memang Rasulullah Nabi Muhammad itu penutup para nabi, khotamul anbiya. Setelah Nabi Muhammad gak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad yang ada apa? Kiamat. Gak ada lagi utusan lagi, gak ada. Gak ada lagi nabi, gak ada lagi rasul. Jadi maksudnya dari hadis tersebut itu seperti itu. Paham ya? Paham. Itu. Jadi kalau dimaknai secara tekstual, ya budak wedok ngelahirkan majikannya. Tapi kalau kontekstualnya, maknanya banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Ada anak yang dilahirkan seolah-olah jadi raja, yang melahirkan seolah-olah jadi budak. Bu, mangan dipekno. Wis gede. Wis gede, anak tersebut sudah besar. Ibu nyambut gawe, duit dikekno anake. Jadi seperti itu. Paham ya? Paham. Ada yang tanyakan? Kiamat dari apa, Pak? Ini dari hadis tersebut sudah diketahui. Rasulullah ketika ditanya
malaikat Jibril tadi ya faktirnya Anisa tanya kapan kiamat. Jawab Rasulullah apa? Sing tanya luwih ngerti daripada sing ditanya. Nggak ada yang tahu. Tapi apa ada yang bilang katanya itu hari Jumat, Pak? Benih, saiki berarti. Ya, enggak, Pak. Ya nggak ada yang tahu kiamat itu kapan. Rasul tadi sudah dijelaskan dalam hadis yang kedua ketika ditanya malaikat Jibril kapan itu kiamat, ya tentang hari kiamat. Jawabannya Rasulullah apa? Yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang tahu cuma Allah kapan kiamat itu. Gitu. Berarti yang hari Jumat itu bukan ya, Pak ya? Ada beberapa hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi yang pasti kiamat itu harinya adalah yang tahu Gusti Allah. Itu ya. Siap. Ada lagi yang tanyakan? Tanya. Enggak ada, cukup kayaknya. Cukup ya? Ya. Oke. Cukup. Semoga sedikit dari yang kami sampaikan membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.